Jadi kalau ma'tuf alainya marfu, maka atofnya juga ikut marfu. Ya. Yang namanya pengikut selalu sama dengan yang diikutinya dalam hal i'rab. Au ala mansubin nasabta, atau kalau engkau menasabkannya kepada yang mansub, maka engkau nasab juga. Au ala makhfudin khafatta, atau apabila engkau menasabkannya kepada yang khafat, yang jar, maka engkau jar dia. Au ala majzumin jazamta, atau engkau mengatafkan kepada yang jazam, maka engkau jazam dia. Ini tentunya pada fi'il atau fi'il mudhari ke fi'il mudhari. Taqul, engkau berkata, qama Zaidun wa Amrun, telah berdiri Zaid dan Amr. Amr ikut rafa karena ikut ke Zaid. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, Amran nasab karena ikut ke Zaidan. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin, Amrin ikut jar, dia jar karena ikut ke Zaid. Ini contoh rafa, nasab dan jar. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, dan Zaid tidak berdiri, tidak pula duduk. Taib. Hanya saja di contoh beliau yang terakhir ini dikritik. Seharusnya lam yang kedua dihapus. Zaidun lam yakum wa yaq'ud, Zaid tidak berdiri dan tidak pula duduk. Kenapa? Karena ini pembahasan atof. Pembahasan apa? Atof. Kalau berulang lamnya, bukan lagi jazam karena atof. Karena lam masing-masing ada apa? Penjazamnya. Paham ya? Itu sisi kritikannya dan akan disampaikan oleh pensyarah di di syarah. Qala syarih hafizahullah, aqulu hadhihi al-hurufu taj'alu ma ba'daha musyarikan lima qablaha fil hukmi al-i'rabi. Saya katakan bahwa huruf-huruf ini, maksudnya huruf yang mana? Huruf atof yang 9 kemarin. Dia menjadikan apa yang setelahnya bersyarikat terhadap apa yang sebelumnya dalam hal hukum i'rab. Ya kan? Huruf waw menjadikan bersyarikatnya apa yang setelahnya dan apa yang sebelumnya dalam hal hukum i'rab. Min raf'in, apakah itu dalam i'rab rafa atau nasab atau nasbin atau khafdin atau khafat atau jazmin atau jazm. Jelas ya? Seperti yang dicontohkan di matan. Kata beliau, farraf'u nahu qama Zaidun wa Amrun. Maka rafa maksudnya bersyarikat dalam hal rafa, contohnya qama Zaidun wa Amrun. Jadi Amrun kenapa rafa? Karena ikut ke Zaid. Siapa yang membuatnya bersyarikat dalam hal i'rab? Itu huruf wawnya. Huruf wawnya. Fa Amrun ma'tufun ala Zaidun. Jadi kata Amr itu diatofkan kepada kata Zaid. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un mithluhu. Dan yang diatofkan kepada yang marfu juga marfu semisalnya. Taib. Wan nasbu, contoh nasab, nahu ra'aitu Zaidan wa Amran, saya melihat Zaid dan Amr. Fa Amran ma'tufun ala Zaidan, maka kata Amran diatofkan kepada Zaidan. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun mithluh, dan yang diatofkan kepada yang mansub juga semisalnya. Wal khafdu, kemudian khafat ini sudah berulang di matan ya. Khafat contohnya marartu bi Zaidin wa Amrin, saya melewati Zaid dan Amr. Fa Amrin ma'tufun ala Zaidin, maka kata Amrin diatofkan kepada kata Zaidin. Wal ma'tufu alal makhfudi makhfudun mithluhu, dan yang diatofkan kepada yang khafat ikut khafat semisalnya. Wal jazmu, contoh yang jazm, kata beliau nahu Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Beliau situ luruskan lam yakum wa yaq'ud, tidak berulang lamnya. Zaid tidak berdiri, tidak pula duduk. Fa yaq'ud fi'lun mudhari'un ma'tufun ala yakum,
maka yaqud dia adalah fi'il mudhari diatafkan kepada yaqum. Wal ma'tuf 'alal majzumi majzumun mithluhu, dan yang dia diatafkan kepada yang majzum maka majzum juga semisalnya. Wa mithalu atfil fi'lil marfu'i 'ala mithlihi qauluka. Dan tadi beliau di matan hanya mencontohkan fi'il yang apa? Yang majzum. Padahal fi'il mudhari bisa apa? Bisa marfu, bisa juga mansub. Tidak lengkap. Kalau isim beliau contohkan lengkap, rafa, nasab, khafad. Tapi untuk yang fi'il mudhari beliau hanya contohkan yang jazm. Kata beliau, contoh fi'il mudhari yang marfu atau fi'il mudhari kepada yang semisalnya, atau fi'il mudhari yang marfu kepada yang semisalnya adalah ucapanmu yaqumu wa yaq'udu Zaidun. Ya. Yaqumu wa yaq'udu Zaidun. Zaid berdiri dan Zaid duduk. Maksudnya bukan satu waktu ya. Maksudnya kadang dia berdiri, kadang dia duduk. Wa mithalu atfil fi'lil mansubi ala mithlihi qauluka. Contoh atau fi'il yang mansub kepada yang semisalnya adalah ucapanmu lan yaquma wa yaq'uda Zaidun. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Taib. Ini jelas ya, mansub karena ataf. Tadi juga marfu karena ataf. Kata yaqud. Wa qis baqiyata hurufil atfi ala hadhihi al-amthilah. Dan kiaskanlah sisa huruf ataf di atas contoh-contoh ini. Nah, ini boleh contohkan tadi dengan huruf ataf apa? Waw saja. Ya, tinggal antum ganti waw dengan fa. Tinggal antum ganti fa dengan summa, dan seterusnya. Jelas ya? Wa ulima mimma taqaddama annahu yajuzu atful ismi 'alal ismi raf'an wa nasban wa jarran. Wa atful fi'li 'alal fi'li raf'an wa nasban wa jazman. Dan diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwa boleh ataf isim kepada isim. Isim kepada isim. Ya. Rafa secara apa? Rafa atau nasab atau jar. Maksudnya rafa ke rafa, nasab ke nasab, jar ke jar. Begitu pula boleh atau fi'il ke fi'il. Rafa, nasab, jazam. Rafa, nasab dan nasab, jazam dan jazam. Bagaimana kalau ataf isim apa fi'il ke isim? Ataf fi'il ke isim ini boleh satu keadaan, tapi jarang. Biasanya fi'il mudhari diatafkan ke isim. Fi'il mudhari diatafkan ke isim. Hanya saja beda i'rabnya. Beda i'rabnya. Ada kaidahnya kalau fi'il mudhari ataf ke isim khalis, maka fi'il mudharinya menjadi nasab. Dan ini apa? Berkaitan dengan penasab. An mudmara wujuban. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an misalnya ada ayat dalam Al-Qur'an Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah yukallimahu, Allah tidak mungkin berbicara langsung dengan manusia illa wahyan. Illa wahyan dan seterusnya au yursila rasulah. Au yursila rasulan. Di sini au atau ke wahya. Ya, atau ke wahya. Jadi Allah tidak mungkin berbicara langsung pada manusia. Kecuali
Kalau Allah berbicara dengan manusia itu mungkin dengan perantaraan wahyu melalui malaikat atau yursila rasulah atau mengutus rasul. Jadi ini atau ke wahyu, ini namanya fil mudhari atau ke isim khalis, isim yang murni, maksudnya betul-betul isim. Baik, hanya saja kalau kita kalau kita perhatikan, dia ini nasab. Kenapa? Karena ada an disembunyikan. An disembunyikan setelah al. Ujumat sudah pernah lewat ya? Ada atau tidak? An disembunyikan setelah al. Ada ya? Nah. Jadi hakikatnya kalau ada an berarti jadi isim. Hah? Ya kan jadi masdar. Berarti cocok atau ke sini. Nantinya jadi sama-sama isi. Paham ya? Ya hakikatnya juga yang mengatakan boleh fil mudhari ataf ke isim itu sebenarnya kalau kita cermati dia isim juga karena ada an yang disembunyikan. Jelas ya? Jadi ataf itu isim ke isim atau fiil ke fiil. Yang tersembunyi bisa menjadi masdari. Hah? Yang tersembunyi berarti bisa menjadi. Iya, an yang tersembunyi kan an masdari ya. An penasab itu an masdari ya. Nah, tanbih. Kemudian kata beliau tanbih. Qaulul musannif, ucapan penulis, wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, dan Zaid tidak berdiri tidak duduk. Hadzal mithalu khata'un. Contoh ini salah. Contoh ini apa? Salah. Yang dipastikan salah. Li'annal jazma fi yaq'ud, karena yang menjazm yaq'ud adalah apa? Bilam, dengan lam, walaysa bil atfi, dan bukan jazm karena ataf. Padahal yang kita pelajari di sini ataf. Fas-shawabu hadzful lam ats-tsaniyati. Maka yang benarnya dihapus lam yang kedua. Kama taqaddama fi syarhi wallahu alam. Sebagaimana telah berlalu di syarah yang tadi ya. Ketika beliau syarah, beliau luruskan tadi. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Tidak ada lam keduanya. Cuma satu lamnya. Taib, supaya yaq'udnya jazm karena ataf, bukan jazm karena kemasukan lam. Faidah. Yang terakhir pembahasan ataf, faidah. Idza takarrarat al-ma'tufatu wa kana harful atfi la yufidu tartiba kal wawi kanat kulluha ma'tufatan 'alal awwal. Taib, ini faedah sebenarnya sudah saya sampaikan. Kata beliau faedah, kalau ma'tufat, kata-kata yang diatofkan itu berulang, ma'tufat, kata-kata yang diatofkan berulang, kan bisa atof lebih dari satu, ya kan? Ja Zaidun wa Amrun wa Muhammadun wa Aliun dan seterusnya. Nah, kalau berulang, atofnya yang kemana? Hah? Kalau waw ke pertama, kalau fa dan summa yang paling dekat. Nah, itu yang maksud dari faedah ini. Kata beliau, wa kana harful atfi la yufidu tartiba. Nah, kalau huruf atofnya tidak memberikan faedah tartib, seperti apa yang tidak memberi faedah tartib? Seperti waw, kal wawi. Kalau fa dan summa kan memberi faedah tartib. Nah, yang tidak memberi faedah tartib seperti waw. Kanat kulluha ma'tufatan 'alal awwal. Maka seluruhnya ataf kepada yang paling pertama. Itu kalau waw, karena dia tidak memberi faedah tartib. Liannahu al-aslu. Kenapa ataf kepada yang pertama? Karena dia yang asal. Dia yang pertama kali disebut. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun wa Khalidun wa Muhammadun. Ya. Muhammad ataf ke Zaid. Khalid ataf ke Zaid. Amr sebagaimana Amr juga ataf ke Zaid. Jelas ya? Semuanya ataf kepada yang pertama. Itu kalau tidak memberi faedah tartib huruf atafnya. Wa in kana yufidu tartiba, jika huruf atafnya memberi faedah tartib, kal fa'i, seperti fa misalnya, kana kullu wahidin minha ma'tufan ala ma qablahu, maka setiap salah satu darinya diatofkan kepada yang sebelumnya, maksudnya yang paling dekat. Nah, ja Zaidun
fa Amrun, fa Khalidun, fa Muhammadun. Telah datang Zaid, kemudian Amr, kemudian Khalid, kemudian Muhammad. Jadi Muhammad ataf ke Khalid, Khalid ataf ke Amr, Amr ataf ke Zaid. Karena tartib tersusun. Kalau Muhammad ataf ke Zaid tidak tersusun lagi, ya kan? Tidak tersusun. Berarti nomor 1 dulu langsung nomor 4 datangnya. Padahal fa dan thumma itu memberikan faedah tartib. Karena itu dia harus ataf kepada yang paling dekat. Paham ini? Selesai pembahasan tentang ataf. Kemudian kita masuk di pembahasan tentang taukid. Jadi ataf ada berapa? Ada 2, ataf bayan dan ataf nasakh. Sebagaimana juga na'at ada 2, na'at hakiki dan na'at sababi. Taukid juga ada 2. Kata beliau, qala babut taukidi, at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin wa hiya an-nafsu wal 'ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi'u ajma' wa hiya aqta'u wa abta wa absaw. Baik, kata beliau bab pembahasan tentang taukid. Taukid itu dia definisinya secara istilah tabi. Ya, pembahasan tawabi ya, semuanya tabi. Tabi pengikut lil muakkad. Ikut siapa dia? Muakkad yang dikuatkan. Kan taukid penguat. Dia ikut kepada yang dikuatkan. Sama naat ikut kepada apa? Man'ut atau kepada ma'tuf alaih. Nah, taukid ikut kepada muakkad. Ya, jadi matbu'nya adalah muakkad. Ikut dalam hal apa? Kata beliau ikut dalam hal rafa, nasab dan khafadnya. Apa ini? I'rab berarti. Iya. Rafa, nasab, khafad ini apa? Dalam hal i'rabnya. Wa ta'rifihi, dan juga ikut dalam hal ma'rifahnya. Dalam hal ma'rifahnya. Kenapa tidak ada ikut juga nakirohnya? Nah, ini akan ada alasannya. Ya, ada alasannya sebentar. Kenapa tidak ikut dalam hal nakiroh? Ya. Walaupun ada perbedaan pendapat di sini, apakah boleh taukid nakiroh atau tidak boleh? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi menurut penulis di sini beliau kuatkan bahwa taukid dan nakiroh tidak boleh. Taukid nakiroh tidak boleh. Makanya beliau bilang ta'rifihi. Beliau tidak katakan ta'rifi wa tangkiri, hanya ma'rifah saja. Baik, sebentar akan disebutkan alasannya. Kata beliau wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin, dan taukid itu terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi. Nah, ini namanya taukid ma'nawiyah. Taukid ma'nawiyah itu sudah ada lafaz-lafaznya, tinggal dihafalkan. Ya, tidak terlalu banyak lafaznya. Beda dengan taukid yang kedua nanti, taukid lafzi. Taukid lafzi itu tidak terbatas, banyak. Iya, karena dia kan berulang lafaznya. Jadi semua lafaz bisa ditaukidkan. Jaa Zaidun. Kayak misalnya, jaa Zaidun. Ya. Naam. La. Itu semua bisa jadikan apa? Taukid. Bisa tinggal diulang lafaznya. Berarti dia tidak terbatas. Paham ini ya? Nah, kalau yang ini ma'nawiyah, taukid ma'nawiyah. Jadi taukid ada 2, taukid ma'nawiyah dan taukid lafziyah. Yang beliau bahas di matan itu hanya taukid ma'nawiyah saja. Hanya taukid ma'nawiyah. Dan dia memiliki lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi. Apa lafaz-lafaznya? Wahiyah. Lafaz-lafaznya yang pertama an-nafsu. Nafsu. Wal ainu, kedua ain. Wa kullun, yang ketiga kullun. Sebentar makna-maknanya ya, kita akan jelaskan. Wa ajma'u, yang keempat ajma'. Ini beliau sebutkan 4 lafaz. Nafs, ya, disukun fa-nya, nafs bukan nafas. Kalau nafas, nafas. Kalau di fathah fa-nya, kalau disukun fa-nya nafs, dirinya, jiwanya. Al-ain mirip juga dengan mana nafs, bendanya atau zatnya. Kullun seluruhnya, ajma' seluruhnya juga. 4
lafaz beliau sebutkan. Walaupun ada lafaz yang lain, tapi ini 4 yang sering muncul. Kemudian beliau sebutkan pengikut ajma', wa tawabi'u ajma', dan pengikut-pengikutnya ajma'. Pengikutnya ajma' maksudnya dia tidak boleh datang, tidak bisa menguatkan kecuali menemani ajma'. Paham? Tidak bisa berdiri sendiri. Dia boleh menguatkan kalau sudah ada ajma'. Ya, hanya menemani ajma'. Apa itu teman-temannya ajma'? Wahia aqta'u wa abta'u wa absa'u. Dan maknanya semuanya sama dengan ajma' seluruhnya. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh, qama Zaidun nafsuhu, telah berdiri Zaid dirinya. Maksudnya dia betul yang berdiri. Ini penguat. Ya. Ketika dikatakan telah berdiri Zaid, masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan, mungkin saja yang berdiri budaknya atau utusannya atau wakilnya, ya kan? Nah, ketika dikatakan nafsuhu, betul-betul dia yang berdiri, nah, di situ tidak ada kemungkinan lain. Ini sudah dikuatkan. Paham ya? Wa ra'aitul qauma kullahum, saya melihat kaum, seluruh mereka. Tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya saya lihat. Nah, ini penguat. Karena ketika dikatakan saya melihat kaum, mungkin saja ada kemungkinan, oh tidak semua, tapi mungkin kebanyakannya dia lihat. Ya kan, masih ada kemungkinan itu. Tapi ketika dia tegaskan kullahum, seluruh mereka saya lihat, maka di sini tidak ada kemungkinan lain. Tegas. Jelas ya? Wa marartu bil qaumi ajma'in. Saya melewati kaum ajma'in. Ajma'in jama' mudzakkar salim dari apa? Ajma'. Ya. Saya melewati kaum seluruhnya. Ya. Kenapa di jama' mudzakkar salim? Karena kaum ditinjau dari maknanya. Makna kaum itu apa? Banyak atau sedikit? Hah? Banyak. Namanya kaum kan, satu kaum itu banyak orang. Walaupun lafadznya mufrad, kaum apa? Mufrad. Tapi kalau dari segi makna jama', ya kan? Jama'. Nah, di situ dia ditinjau dari maknanya, makanya di jama'in. Jelas ya? Nah, saya melewati kaum seluruhnya. Ini penguat juga. Lihat di situ, lihat contoh-contohnya, semuanya ikut i'rabnya. Qama Zaidun nafsuhu, nafsu ikut Zaidun. Ra'aitul qauma kullahum, kulla ikut al-qauma. Marartu bil qaumi ajma'in, ajma'in jar ikut al-qaum. Ikut i'rabnya. Dan ma'rifahnya. Lihat ma'rifah semua atau tidak? Ma'rifah semua. Nafsuhu ma'rifah. Zaidun ikut Zaidun ma'rifah. Al-qauma ma'rifah, kullahum ma'rifah. Marartu bil qaumi ajma'in. Ajma'in ini dihukumi ma'rifah. Mungkin ada di syarah sebentar. Sebab dia ditakdirkan ada dhamirnya. Ajma' itu isim tafdil. Ya. Isim tafdil itu beramal-amalan fi'il. Dia ada dhamirnya di dalamnya. Ada dhamir di dalamnya. Sehingga dia dihukumi ma'rifah. Ya. Jelas ya? Ini bagi yang mengatakan taukid itu tidak boleh nakirah. Kalau orang yang membolehkan taukid boleh nakirah, maka tidak ada masalah biar tidak ditakdirkan dhamirnya. Iya. Jelas ya? Aqulu qala syarih hafizahullah, aqulu at-taukidu fihi salasul lughatin. At-taukidu padanya ada 3 sisi bacaan. Bisa dibaca 3. Al-ula taukidun. Yang pertama bisa dibaca taukid pakai waw, bil wawi, dan menggunakan waw. Wasaniyatu ta'kidun. Yang kedua bisa dibaca ta'kid pakai hamzah. Dan kalau kita lihat fil madinya memang pakai hamzah. Memang apa? Pakai hamzah. Akkada yu'akkidu. Ini kalau kita mau kembalikan ke fiilnya, maka yang asalnya adalah pakai hamzah, ta'kid bil hamzah. Wa tsalitsatu, yang ketiga ta'kid pakai alif, ta'kid. Ya, hamzahnya dirubah jadi alif. Bil alifi. Wa afsahuha al-ula. Dan yang paling fasihnya adalah yang pertama. Kenapa yang pertama fasih?
Padahal kalau kita tinjau dari fiilnya justru yang kedua. Ya kan? Alasannya karena limaji'il Qur'ani biha. Karena Al-Qur'an datang dengannya. Ya, Al-Qur'an tidak pakai ta'kid atau ta'kid. Al-Qur'an pakai yang waw, yang ada wawnya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanqudul aymana ba'da taukidiha, dan janganlah kalian melanggar janji-janji itu, aiman, yamin, sumpah-sumpah, ba'da taukidiha. Setelah sumpah itu dikuatkan, yaitu dikuatkan dengan nama Allah. Iya. Disebut nama Allah. Jangan dilanggar, haram dilanggar. Kalau langgar harus bayar kafar. Berdosa dan bayar kafar. Paham ya? Nah, jadi ini sebabnya kenapa dia lebih fasih, karena Al-Quran datang dengannya. Dan dimaklumi, disepakati oleh kaum muslimin bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang paling apa? Paling fasih. Ya kan? Sepakati oleh kaum muslimin bahwa bahasa Al-Quran bahasa yang paling fasih. Berarti kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran sudah pasti apa? Yang paling fasihnya. Jelas ya? Wa taukidu lughatan, taukid secara bahasa at-taqwiyatu, menguatkan, dari kata qawiyah, taqwiyah, qawwa yuqawi taqwiyah, masdar. Takkid juga masdar ya, taukid juga masdar. Akkada yuakkidu ta'kid, wazn taf'il. Kata beliau, yuqalu waqqadal amra wa akkadahu idza qawwa. Dikatakan waqqada al-amra wa akkadahu. Di sini pakai waw, waqqada, dan pakai akkada, pakai hamzah. Tapi kalau fi'il madinya sering pakai hamzah. Hampir mungkin kalau antum baca kitab hampir tidak dapat yang pakai waw. Waqqadal amra wa akkadahu idza qawahu, jika dia menguatkan perkara itu. Ini secara bahasa. Wastilahan, dan secara istilah, taukid itu kata beliau yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua macam. Taukidun lafziyun, pertama taukid lafzi, walam yadhkurhu al-musannifu, dan taukid lafzi ini tidak disebut oleh penulis. Walaupun dia lebih mudah daripada taukid ma'nawi. Kenapa? Karena dia hanya berulang lafadznya. Berulang apanya? Lafadznya. Berulang lafadz ini ada dua bentuk. Sebentar akan dijelaskan. Ada berulang betul lafadznya persis, misalnya ja'a Zaidun, atau berulang lafadznya dalam bentuk sinonimnya, seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Misalnya ja'a hadara Zaidun. Ini taukid juga, tapi beda apa? Lafadznya, namun sama maknanya. Ini taukid lafzi. Kalau yang kedua kata beliau wa taukidun ma'nawiyun, taukid ma'nawi. Apa taukid ma'nawi? Yaitu seperti di matan. Ada lafaz-lafaz tertentunya. Paham ya? Yaitu nafs, ain, kul, dan ajma. Dan yang lain ada seperti jami'. Ya. Baik. Jadi sudah tergambar ya? Apa itu taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Beliau akan rinci satu persatu. Fa amma taukidul lafzi, adapun taukid lafzi, fahuwa iyadatul lafzil awwali bi ainihi aw bi muradifihi. Maka dia taukid lafzi itu adalah mengulang lafaz yang pertama bi ainihi, dengan lafaz itu sendiri, dengan lafaz itu sendiri, aw bi muradihi, atau dengan sinonimnya. Berarti ada dua seperti yang saya contohkan tadi. Ja'a Zaidun atau ja'a hadara Zaidun. Pakai lafaz itu sendiri, ja'a misalnya, satu lafaz, atau pakai sinonimnya, ja'a hadara. Paham ya? Wa yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi wal jumali. Taukid lafzi ini bisa terjadi di dalam isim-isim, bisa terjadi pada isim, bisa terjadi pada fiil, bisa terjadi pada huruf, dan bisa terjadi pada jumlah. Jadi dia cakupannya luas. Beda dengan taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi hanya terjadi pada isim. Hanya terjadi pada isim. Sebagaimana antum lihat di contoh matan. Famithaluhu fil asma'i.
Kalau lafzi bisa pada isim, fiil dan huruf serta jumlah. Contoh taukid lafzi yang ada pada isim, qauluka adalah ucapanmu. Jaa Zaidun Zaidun. Telah datang Zaid Zaid. Ini apa yang dikuatkan? Isim. Ya kan? Zaid isim. Jadi dikuatkan failnya. Telah datang Zaid Zaid. Fa Zaidun al-awwalu fa'ilun jaa. Zaid yang pertama failnya jaa. Kalau Zaid yang kedua apa? Fa Zaidun atsani taukidun lahu. Zaid yang kedua taukid. Bukan fa'il yang kedua, taukid saja, penguat. Ikut rofa karena dia rofa karena ikut sebelumnya. Paham ya? Itu contoh untuk isim. Wa mithaluhu fil af'ali qauluka. Contohnya taukid lafzi pada fiil adalah ucapanmu jaa jaa Zaidun. Jaa jaa Zaidun. Mana jaa yang taukid? Jaa yang kedua. Kata beliau fajaa fi'lun madhi. Maka jaa maksudnya jaa yang pertama fi'il madhi, wa jaa tsani jaa yang kedua taukidun lahu, taukidnya. Wa Zaidun fa'ilun lil awwal, dan Zaid adalah fa'il untuk jaa yang pertama. Paham ya? Zaid adalah fa'il untuk jaa yang pertama. Wala fa'ila lisani, dan tidak ada fa'ilnya untuk yang kedua. Kenapa? Karena dia hanya menguatkan. Liannahu ji'a bihi limujarradit taukidi, karena dia didatangkan untuk sekedar menguatkan. Untuk sekedar apa? Menguatkan. Tidak ada failnya dia. Itu contoh fiil. Kemudian yang ketiga, wa mithaluhu fil hurufi qauluka. Liman qala lak hal jaa Zaidun? Ya, na'am na'am au la la. Contoh pada huruf adalah ucapanmu bagi orang yang bertanya kepadamu. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu, hal jaa Zaidun, apakah Zaid datang? Apa antum jawab? Ya, mungkin na'am na'am, mungkin apa? La la. Nah, lihat na'am itu huruf ya. Na'am itu huruf jawab namanya. Harful jawab. La juga harful jawab. Ya, harful jawab. Ya dia huruf. Na'am na'am. Iya iya. La la. Tidak tidak. Ini yang sering muncul ya kalau taukid lafzi. Fa na'am al-awwal harfu jawabin. Na'am yang pertama adalah huruf jawab, wa na'am ats-tsani, na'am yang kedua adalah taukidun lahu, taukid untuknya. Wa mithluhu la la. Semisalnya la la, maksudnya la yang pertama itu harfu jawab, la yang kedua adalah taukid. Wa mithaluhu fil jumali al-fi'liyati awil asma'i al-ismiyati. Wa mithaluhu fil jumali al-fi'liyati awil ismiyati qauluka. Contohnya di dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah adalah ucapanmu. Ini taukid dalam jumlah. Jaa Zaidun jaa Zaidun. Telah datang Zaid, telah datang Zaid. Berulang jumlahnya? Hah? Berulang. Berarti taukid apa? Jumlah. Kalau jaa Zaidun Zaidun, yang berulang failnya. Penguat berarti dikuatkan fail. Kalau jaa Zaidun yang berulang fiilnya saja, berarti penguat fiil. Tapi kalau dua-duanya berulang, jaa Zaidun, berarti jumlahnya apa? Yang berulang, taukid jumlah. Wa Zaidun qaimun wa Zaidun qaimun. Zaid berdiri, Zaid berdiri. Ya. Baik. Ini juga sama. Taukid jumlah ismiyah. Fa jumlatu jaa Zaidun, maka jumlah jaa Zaidun atsaniyati yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun muakkidatun lil ula. Dia adalah jumlah fi'liyah menguatkan jumlah yang pertama. Wa jumlatu Zaidun qaimun atsaniyati, dan jumlah Zaidun qaimun yang kedua jumlatun ismiyatun muakkidatun lil ula, adalah jumlah ismiyah menguatkan jumlah yang pertama. Jelas ya? Ini mudah insyaallah. Wa mithalu taukidi bil muradif. Nah, itu contoh kalau berulang lafadznya betulan. Lafadz itu sendiri. Kalau yang sekarang kata Syekh, contoh taukid lafzi yang berupa muradif, sinonim. Wa huwa al-mukhalifu lahu fil lafzi, al-muwafiqu lahu fil ma'na. Apa itu makna muradif? Nah, ini definisi muradif. Muradif itu dia adalah yang mukhalif, berbeda fil lafzi, dalam lafadznya, al muwafiq lahu fil ma'na, sama mananya. Apa bahasa Indonesianya? Sinonimnya. Paham ya? Qauluka, contohnya adalah ucapanmu jaa hadara Zaidun. Ya. Zaid telah datang, telah hadir.
Ya, ini penguat ya. Fahadara taukidun li ja'a, maka hadara taukid untuk ja'a. Taukidan lafziyan bil muradif. Taukid lafzi dengan menggunakan kata sinonim. Liannahu wa in khalafahu fil lafzi fahuwa muwafiqun lahu fil ma'na. Ya, sebab walaupun hadara itu berbeda lafadznya dengan ja'a, namun dia sama dalam hal makna. Ya, sama, muwafiq sama dalam hal apa? Fil mana, dalam hal mana. Ya, dan dia tidak ada failnya ya. Hadara tidak ada failnya karena dia hanya penguat. Wal aktsaru fit taukid lafzi ayakuna fil jumali. Dan kebanyakannya taukid lafzi itu muncul dalam jumlah. Kebanyakannya muncul dalam jumlah. Mungkin yang paling sering jumlah fil amr. Yang paling sering jumlah fil amr dan jumlah fil nahi. Itu paling sering. Karena dikatakan apa? Idrib. Ya kan? Pukullah. Atau apa? Fir, lari. Kul, makan. Ini jumlah kan? Jumlah atau bukan? Jumlah ada fil fa'il. Idrib, fil fa'il. Jumlah fi'liyah. Kul, makan, fil fa'il. Ya kan? Walaupun fa'ilnya mustatir. Paham ya? Kata beliau, yang paling sering muncul kalau taukid lafzi adalah dalam jumlah. Terutama jumlah fil amr dan jumlah fil nahi. Ya, misalnya la tadrib, jangan pukul. Jangan lari. Itu jumlah. Taib. Selesai pembahasan taukid lafzi. Wa amma at-taukidu al-ma'nawiyyu fa innahu khasun bil asma. Adapun taukid ma'nawi maka sungguhnya dia khusus dengan isim saja. Wa yakunu bi alfadhin makhsusatin ma'lumatin inda nuhati tuhfadhu. Kata beliau, dan dia yaitu taukid ma'nawi terjadi dengan lafaz-lafaz yang khusus yang sudah dimaklumi di sisi ahli nahwu, di sisi nuhati ahli nahwu. Tuhfadhu, dan dia dihafal, wala yuqasu 'alaiha ghairuha, dan selainnya tidak dikiaskan padanya, terbatas, tidak boleh dikiaskan. Jelas ya, kalau lafzi kan bisa dikiaskan. Kalau jaa tinggal ulangi jaa, kalau doroba berarti tinggal ulangi doroba. Iya kan? Kalau zahaba tinggal ulangi zahaba, itu namanya kias, tinggal dikiaskan. Kalau yang ma'nawi tidak bisa dikiaskan. Wa qad dzakara al-musannifu minha sab'atan, dan sungguh penulis menyebutkan diantaranya 7. Ya, 7 dia sebut ya. 7 ini 4 asli dan 3 pengikut tadi, ya kan? 4 asli dan 3 pengikutnya ajma. Berarti semuanya itu 7. Apa itu? Wahya nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u wa tawabi wa ajma' wa hiya aqta wa abta wa absaw. Semuanya itu 7. Baik, wa yajibu fi hadhihi al-alfadhi an tattasila bi dhamirin mutabiqin lil muakkadi bi fathil kafi, ya, fil ifradi wa tathniyati wal jam'i wa tadhkiri wa ta'niyah. Perhatikan ucapan beliau yang terakhir ini. Ini sebabnya kenapa taukid itu harus ma'rifah. Ini alasannya. Apa itu? Kata beliau, yajibu. Wajib fi hadhihi al-alfaz, pada lafaz-lafaz ini, maksudnya yang tadi nafs, ain, kul, ajma' dan teman-teman ajma', wajib bersambung dengan dhamir. Wajib apa? Bersambung dengan dhamir. Saya tanya, kalau bersambung dengan dhamir jadi ma'rifah atau tidak? Kalau bersambung dengan dhamir jadi ma'rifah atau tidak? Jadi ma'rifah. Berarti taukid semuanya ma'rifah karena wajib bersambung dengan dhamir. Hanya saja dhamirnya kadang nampak, kadang dhamir mustatir. Mustatir yang khusus ajma' dan teman-temannya karena dia beramal-amalan fi'il. Namanya beramal-amalan fi'il, boleh mustatir dhamirnya karena mirip fi'il. Paham ini? Baik. Kata beliau, dia harus bersama dengan dhamir. Dhamirnya bagaimana? Mutabiqin lil muakkadi. Dhamirnya sesuai dengan yang dikuatkan. Sesuai dalam hal apa? Kata beliau, muakkad dibaca fathah.
kafnya, muakkad, bukan muakkid. Kalau muakkid pengikut, kalau muakkad diikuti. Sama harus sesuai dalam hal pertama, mufradnya. Ya, kalau mufrad juga dhamirnya. Kalau tasniyah musanna juga. Jama juga. Paham ya? Fil ifradi wa tasniyati wal jam'. Wa tadhkiri wa tanis, dan sama juga mudzakkar muannasnya, jenisnya. Jadi sama jumlahnya, mufrad musanna jama', sama juga jenis kelaminnya, laki-laki perempuan. Kalau dhamir perempuan, kalau perempuan dhamirnya perempuan, kalau laki-laki dhamirnya laki. Paham ya? Nah, harus sesuai dhamirnya. Apakah itu sesuai secara lafaz atau sesuai secara makna? Ya, seperti contoh di matan tadi. Marartu bil qaumi ajma'in. Ajma'in jama', qaum mufrad, tapi sesuai dalam hal apa? Maknanya qaum jama'. Paham ini? Baik. Jadi sesuai, apakah itu sesuai dhamirnya dalam hal makna atau dalam hal apa? Lafaz. Atau bisa dua-duanya, lafaz dan maknanya sesuai. Fa amma nafsu wal ainu fayuakkadu bihima al mufradu wal musanna wal jam'u. Baik. Sekarang beliau bahas, merinci satu persatu dari taukid yang 7 tadi. Taukid ma'nawi yang 7 tadi. Kata beliau, adapun nafs dan ain, maka dia bisa dikuatkan dengan keduanya, mufrad, musanna dan jama'. Jadi isim mufrad, isim musanna dan isim jama' bisa dikuatkan dengan nafs dan bisa dikuatkan dengan apa? Ain. Paham ini? Mufrad, musanna, jama' semuanya bisa dikuatkan dengan nafs dan ain. Misalul mufradi qauluka, contoh mufrad ucapanmu, jaa zaidun nafsuhu au ainuhu, telah datang Zaid dirinya, ya. Ainuhu zatnya, dia, betul-betul dia. Lihat di situ, Zaid mufrad, nafsuhu mufrad, ikut, ya kan? Dhamirnya ikut juga, laki-laki dan mufrad. Paham ya? Yang Hindun. Baik. Wajahat Hindun nafsuha. Apanya ya? Tidak, yang dipersyaratkan wajib itu dhamirnya. Ya, wa yajibu fi hadhihi al-alfaz an tattasila bid-dhamir. Mutabiqin lil muakkadi fil ifrad wa tasniyah wa jam' wa tadhkir wa tanis. Jadi dhamirnya yang harus sama. Jadi dia tidak taukidnya tidak dipersyaratkan sama ya. Karena ini bukan pembahasan naat. Kalau naat harus sama antara naatnya dan man'utnya. Terutama naat yang apa? Naat hakiki. Ya. Misalnya jaa Hindun al-fadilah. Nah, al-fadilatu harus sama. Ya. Kalau taukid tidak. Sama juga atof, tidak harus sama. Ya. Bisa antum katakan jaa Zaidun wa Hindun, ya kan? Tidak harus sama. Begitu pula badal, ya. Badal tidak harus sama sebagiannya, ya. Adapun kalau badal kul min kul harus sama. Taib. Jaa Hindun nafsuha. Jadi lihat dhamirnya sesuai. Mufrad, muannas. Au ainuha. Ainuha sama juga. Ini contoh untuk mufrad, laki-laki dan perempuan. Contoh untuk taib. Sebentar, contoh untuk musanna. Beliau terangkan dulu. Fa nafsu taukidun li Zaidun. Maka nafsu pada contoh yang pertama penguat untuk Zaid. Wa taukidul marfu'i marfu'un mithluhu. Dan taukid untuk yang marfu semisalnya. Wa nafsu mudhafun ila mudhafun. Dan nafsu pada contoh yang pertama dia mudhaf. Ya, sama juga contoh yang kedua mudhaf juga. Wal hau al-aidatu ala Zaid, dan ha maksudnya hu, nafsuhu. Ha yang kembali kepada Zaid mudhafun ilainya. Sudah ada kaidahnya ya. Dhamir bersama dengan isim mudhafun ilaih.
Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya contoh yang setelahnya. Maksudnya contoh yang kedua, jahat hindun nafsuha au ainuha. I'rabnya sama. I'rabnya sama dengan contoh yang pertama. Tinggal diganti hindun dengan Zaid dengan hindun. Itu contoh yang mufrad. Contoh yang musanna. Wa mithalu al-musanna qauluka. Contoh musanna adalah ucapanmu ra'aitu az-zaidaini anfusahuma. Saya melihat dua orang Zaid anfusa. Lihat anfusahuma nasab. Ikut ke Zaid. Ke Zaidain. Karena Zaidain nasab. Dia musanna nasabnya dengan ya. Paham ya? Lihat dhamirnya sama atau tidak? Sama dhamirnya. Sama dhamirnya. Taib. Kalau mufrad pakai kata apa? Nafsu. Iya, nafsun. Kalau musanna pakai kata anfus. Anfus itu jamak taksir. Jamak taksir. Seharusnya musanna nafsani. Iya, nafsahuma. Kenapa tidak dipakai nafsahuma? Alasannya karena kata nafs itu tidak bisa dimusannakan di pembahasan ini, tidak bisa dimusannakan. Dia dijamak. Jelas ya? Anfusahuma. Jadi dia pakai lafaz jamak, taksir. Tapi domirnya tetap musanna. Domirnya apa? Harus mutobik tadi kan? Syaratnya apa? Kan kalau kata nafsnya tidak harus sama. Yang dipersyaratkan sama tadi apa? Domirnya wajib sama. Iya. Au ayunahuma. Atau ayunahuma, sama juga. Anfusahuma ayunahuma, jamak taksir. Domirnya sama lagi, huma, karena musanna. Wa ra'aitu al-hindaini anfusahuma au ayunahuma. Fa anfusa taukidun li Zaidain. Maka kata anfusa dia adalah taukid untuk Zaidain pada contoh pertama ya. Wa taukidul mansubi mansubun mithlahu. Taukidnya mansub ikut mansub semisalnya. Karena tadi mansub Zaidain anfusahum. Wa anfusa mudhafun. Anfus adalah mudhaf, wal ha al aidatu ila az-Zaidain, dan ha maksudnya huma ya. Ha yang ada pada huma. Kembali kepada az-Zaidain mudhafun ilaih sebagai mudhafun ilaihnya. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya apa yang setelahnya. Itu contoh musanna. Wa misalul jam'i qauluka, contoh taukid jama'. Ucapanmu marartu bi Zaidaini anfusihim au ayunihim. Saya melewati dua orang Zaid anfusihim, diri mereka. Ya, lihat di situ bukan Zaidain afan. Zaidina, saya salah baca tadi. Marartu bi Zaidina jamak mudzakkar salim. Anfusihim, lihat domirnya jama'. Ikut jama' karena muakkatnya jama'. Atau ayunihim pakai domir jama'. Wa marartu bil hindati anfusihinna. Domir hunna jama'. Au ayunihinna. Jelas ya? Fa anfus taukidun li Zaidina, maka anfus pada contoh yang pertama adalah taukid untuk Zaidina. Wa taukidul majrurun mithluhu, taukidnya majrur semisalnya. Wa anfusi mudhafun, anfus adalah mudhaf, wal ha yang ada pada hum adalah ha yang domir yang kembali kepada az-Zaidin mudhafun ilaih, dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya contoh yang setelahnya. Maksudnya kiaskan i'rabnya. Wa yajuzu ayyujma'a bainan nafsi wal aini bi syarti taqdimin nafsi. Baik. Dan boleh yajuz, dan boleh dikumpulkan penguat antara nafs dan ain. Kalau tadi kan terpisah pakai kata au. Tadi kan terpisah pakai kata au.
Ra'aitu Zaidaini wa anfusahuma au ayunahuma. Maksudnya ra'aitu Zaidaini anfusahuma atau ra'aitu Zaidaini ayunahuma. Paham ya? Itu dipisah. Tapi boleh dikumpulkan. Tidak pakai huruf athof lagi. Dikumpulkan. Tapi syaratnya kalau dikumpulkan antara nafs dan ain didahulukan apa? An-nafs. Contoh, Ja'a Zaidun nafsuhu ainuhu. Telah datang Zaid nafsuhu ainuhu. Berapa penguatnya? 2 penguatnya didobol. Digabung antara nafs dan ain. Dan ini boleh dengan syarat tadi didahulukan apa? Nafsu. Tidak boleh antum katakan ain duluan. Misalnya Ja'a Zaidun ainuhu nafsuhu. Salah. Dalam tatanan bahasa Arab. Jelas ya? Fa nafsuhu taukidun awwalu. Maka nafsuhu adalah taukid yang pertama, wa ainuhu taukidun tsanin. Dan ainuhu adalah taukid yang kedua untuk Zaid. Ini didobol taukidnya. Apa fungsinya didobol taukidnya? Semakin menguatkan. Semakin menguatkan supaya tidak ada keraguan sama sekali. Jelas ya? Selesai pembahasan ain, nafs dan al-ain. Kemudian yang kedua apa? Kul dan ajma. Kul dan ajma. Baik, kita lanjutkan. Wa amma kullun wa ajma'u. Adapun kul dan ajma, fayu'akkadu bihima al-mufradu wal jam'u. Maka dikuatkan dengan keduanya, dengan menggunakan keduanya, mufrad dan jama' saja. Nah, kalau ain dan nafs tadi apa? Bisa semua? Bisa semuanya, mufrad mutsanna aja, jama'. Kalau kul dan ajma' cuma mufrad dan jama', tidak boleh mutsanna. Kata beliau wala yu'akkadu bihima al-mutsanna. Tidak dikuatkan dengan keduanya mutsanna. Taib. Ini ketentuan bahasa Arab ya. Jangan tanya kenapa. Sudah memang tatanan bahasa Arabnya begitu. Tidak pernah didengar dari bahasa Arab dari bangsa Arab yang mengatakan kul dan ajma dikuatkan untuk mutsanna. Taib. Misalu al-mufradi qauluka. Contohnya kul dan ajma menguatkan mufrad. Ucapanmu ishtaraitu al-abda kullahu au ajma'ahu. Saya membeli budak seluruhnya atau ajma'ahu, seluruhnya juga sama mana. Budak al-abda, saya membeli budak, ini mufrad kan? Contoh untuk apa tadi? Mufrad. Kenapa dikuatkan dengan seluruhnya? Kan mufrad cuma satu. Kenapa dikuatkan seluruhnya? Dan di sini harus dipahami. Karena dulu itu orang Arab biasa beli budak apa? Patungan ya, berserikat. Nah, kalau berserikat berarti apa? Ya setengah-setengah mungkin. Ya, kalau beli dua orang patungan, setengah-setengahnya. Paham ya? Atau mungkin satu orang 1/4, satu orangnya 3/4. Tergantung banyak uangnya. Ya kan? Bagi saham. Paham ya? Nah, itu banyak di sisi orang Arab dulu, kadang satu budak dimiliki oleh 2 tuan. Ya, atau lebih. Taib. Di sini ditegaskan seluruhnya untuk apa? Menegaskan bahwa dia beli sendiri. Seluruhnya. Jadi sahamnya pada satu budak itu seluruhnya milik dia. Dipahami ya? Karena budak itu sama harta. Bisa kita katakan saham, ya harta sama. Jelas ya? Makanya budak diwarisi karena dia dihitung harta. Washtara itu al-hadiqata kullaha au ajma'aha. Saya membeli hadiqah, kebun seluruhnya. Ya, karena kebun juga bisa berserikat. Tanah ya. Taib, seluruhnya au ajma'ah sama. Fakulla taukidun lil abdah. Maka kulla pada contoh yang pertama taukid untuk abdah. Taib. Sebelum kita lanjutkan, al abda mufrad
kullahu apa? Hah? Kullahu juga mufrad. Ya, dhamirnya mufrad ya. Ajma'ah juga mufrad. Nah, dhamirnya juga mufrad. Kullaha hal hadiqata ini contoh untuk perempuan. Hadiqah. Kullaha pakai dhamir perempuan. Ajma'ah mufrad perempuan. Paham ya? Kata beliau setiap fakulla, maka kata kulla taukid untuk abda, taukidul mansubi mansubun mithluhu. Taukid untuk mansub semisalnya. Makanya al-abda kullahu, ya, ikut nasab. Wa kulla mudhafun, dan kulla pada contoh yang pertama tadi adalah mudhaf, wal ha al-aidatu alal abda, ha yang kembali kepada abda maksudnya hu, mudhafun ilaih fi mahalli jarrin, mudhafun ilaih. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan semisalnya contoh yang setelahnya. Kiaskan i'rabnya. Itu contoh mufrad. Yang kedua, wa mithalu al-jam'i qauluka. Contoh jamak dikuatkan dengan kul dan ajma'. Tidak ada musanna ya. Karena tidak bisa dikuatkan dengan kul dan ajma'. Musanna tidak bisa dikuatkan dengan kul dan ajma'. Karena itu langsung jamak. Contohnya jamak, jaa ar-rijalu kulluhum wa ajma'un. Telah datang ar-rijal, para lelaki, kulluhum, seluruhnya. Nah, ini cocok ya. Seluruhnya karena banyak. Au ajma'un, sama juga seluruhnya. Hanya dhamirnya mustatir. Waja'atil hunudu kulluhunna. Telah datang hunud, ini jamak taksir juga, para hindun. Kulluhunna, seluruhnya. Ini jamak untuk perempuan. Au juma'u. Juma' itu jama dari apa? Jam'ah juma' atau ajma'. Ya, kalau ajma'un itu laki-laki ya, perempuannya jam'ah. Di jam'ah. Paham? Nah, lihat dulu supaya jelas. Ajma'u ini mufrad. Yang jama'nya apa? Tidak, jama'nya laki-laki. Ajma'una. Ya kan? Laki-laki. Ini ajma' mufradnya, kalau perempuannya mufrad perempuannya jam'ah. Jam'ah. Jama'nya jamak perempuannya juma'. Tapi jamak taksir ya, bukan jamak. Kalau ini kan jamak mudzakkar. Jamak taksir juma'. Jam'ah juma'. Paham ini? Itu maksud saya. Au juma'u kulluhunna au juma'u. Kenapa dijama'? Karena hunudu jama' perempuan, jama' taksir perempuan. Kalau seandainya hindun, ja'at hindun, pakai apa? Ini pakai jam'ah karena satu hindun. Ya, ja'at hindun jam'ah. Misal atau istaraitu hindan jam'ah. Saya membeli hindun misalnya budak. Jam'ah. Seluruhnya. Paham ya? Taib. Fakullu taukidun lirijal, maka kullu pada contoh yang pertama taukid, penguat untuk rijal. Wa taukidul marfu'i marfu'un mithluhu, taukid marfu semisalnya. Wa kullu mudhaf, kul pada contoh yang pertama mudhaf. Wal ha al-aidatu 'ala rijal mudhafun ilaih, ha yang kembali kepada rijal mudhafun ilaih. Ini saya kira antum sudah bisa paham ya, sudah berulang berapa kali. Taib. Wa mithluhu ma ba'dahu, semisalnya apa yang setelahnya, maksudnya i'rabnya. Illa anna dhamiral aida 'alal muakkadi fi ajma'una wa juma'u muqaddarun. Hanya saja ya, dhamir yang apa kembali kepada muakkad penguat pada kata ajma'un dan kata juma' kan tidak ada dhamir secara lafzi, secara lafaz tidak kelihatan. Mana dhamirnya? Kata beliau muqaddarun, ditakdirkan. Ya. Atau bisa kita katakan mustatir karena beramal-amalan fi'il. Wal aslu ajma'uhum, asalnya ajma'uhum wa jami'uhunna, wa jami'uhunna. Ya. Atau juma'uhunna ya.
Seharusnya juma'uhun. Jadi domirnya seharusnya ada domir jama di situ. Ya. Tapi mustatir sudah masuk dalam kata ajma'un. Ya. Sudah ada ajma'un di situ, ya, dilambangkan oleh waw. Waw jama' mudzakkar ya. Di situ semana dengan hum. Taib, juma'u hunna, dia jama' perempuan. Taib, wal aktsaru ayu akkada bi ajma'a ba'da kullin. Kebanyakannya, seringnya, yang paling seringnya dikuatkan dengan kata ajma' biasanya setelah kul. Ya. Sebenarnya begini, ajma' itu bisa menguatkan secara tersendiri. Antum pahami dulu. Ajma' itu bisa menguatkan secara tersendiri, dan kul juga bisa menguatkan secara tersendiri. Hanya saja kalau mau berbicara mana yang paling seringnya, yang paling seringnya dua bergandengan, dua-duanya. Jarang terpisah. Paham ya? Yang paling seringnya bergandengan dua-duanya. Dan ketika digandengkan, yang duluan apa? Kul. Yang duluan kul. Karena itu beliau katakan di situ, yang paling seringnya ajma itu dikuatkan setelah kul. Berarti kul duluan. Iya. Setelah kul berarti kul duluan baru ajma. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Waqali ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Di double penguatnya. Bergandengan antara kul dan ajma. Tapi kalau ditanya bisa tidak ajma'un saja? Bisa, atau kulluhum saja bisa. Paham ya? Ya. Malaikat sujud seluruhnya. Kulluhum ajma'un. Ada yang dikeluarkan. Ada yang dikeluarkan yang pakai illah. Ada yang dikeluarkan dari itu. Seperti Iya. itu irobnya setelah illah dia masih. Dia akan datang pembahasannya di mustasna, pengecualian. Ya, insyaallah. Asal kul itu bermakna umum. Kalau ada pengecualian, nah itu berarti yang keluar dari keumuman. Makanya ayat ini yang semisal ini kan banyak ini dalam Al-Quran. Fasajadul malaikatu kulluhum ini banyak, atau juma'un banyak. Kemudian dikecualikan illa iblis, ya kan? Setelahnya ada pengecualian kecuali iblis. Itu namanya akan dibahas nanti mustasna munqati', pengecualian yang tidak sejenis. Sujud malaikat seluruhnya kecuali iblis, padahal iblis bukan malaikat. Ya kan? Biasanya kan begini. Setelah sujud berdiri kaum seluruhnya kecuali Zaid. Zaid ini kan bagian dari kaum. Iya. Saya beli mangga kecuali 1 biji. Bagian dari mangga. Tapi ini mungkotinya terpisah. Saya beli mangga kecuali jeruk. Bisa dalam bahasa Arab. Makanya dalam Al-Quran ada istilahnya mustasna mungkoti, pengecualian yang tidak sejenis. Malaikat sujud kecuali iblis. Kecuali iblis. Iblis dimaklumi bapaknya jin, dia jin. Ya kan? Ya. Sebagian orang, ya, ada dulu waktu saya kuliah, dia sampaikan, katanya iblis itu berarti dulunya malaikat. Dalilnya ini. Darinya telah sujud malaikat seluruhnya kecuali iblis. Seandainya iblis katanya bukan dari malaikat, tidak dikecualikan, menunjukkan dia dulunya malaikat. Setelah dilanat berubah jadi iblis. Padahal terang dalam Al-Quran di ayat yang lain, wa kana minal jin, dia itu dari jin. Ini kebodohannya. Tapi dia dosen agama saya dulu. Baik. Mana tadi? Ajma'un. Baik. Fakulluhum taukidun awal. Maka kulluhum pada ayat ini kan dua penguatnya. Kulluhum dan apa? Ajma'un. Kulluhum
dia taukid pertama untuk malaikat. Ajma'un taukidun tsanin, taukid yang kedua untuk malaikat. Penguatnya ada dua. Ya, betul-betul seluruh malaikat sujud. Tanpa terkecuali, kecuali iblis. Itu pun dia bukan dari malaikat. Taib. Wa min ghairil aktsari. Taib. Wa min ghairi al-aktsari ayu'akkada biha biduni kullin. Nah, selain yang paling banyaknya, kalau tadi kan yang paling banyaknya digandengkan. Nah, ini selain yang tidak banyak. Ya, berarti yang jarangnya dikuatkan dengan ajma itu tanpa ada kul. Seperti Allah berfirman, qauli ta'ala, walau syaa lahadakum ajma'in. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kalian seluruhnya. Seandainya Allah berkehendak, semuanya dapat hidayah. Tapi Allah memberi hidayah kepada siapa? Siapa yang dia kehendaki saja. Ya, siapa yang pantas dapat hidayah saja. Nah, ya, karena hidayah itu adalah nikmat dari Allah. Nikmat Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Fa ajma'ina taukidun lil maf'uli bihi wa huwal kaf. Jadi kata ajma'in pada contoh ayat ini adalah taukid, penguat untuk maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi yang mana? Wa huwal kaf, yaitu kaf. Kaf yang mana itu? Kum, ya, kafnya kum. Dia apa i'rabnya? Maf'ulun bihi. Ya, walau syaa, seandainya Allah berkehendak, lahadakum, maka dia, yaitu Allah, jadi fa'ilnya Allah. Mustatir ya, huwa kembali ke Allah. Memberikan hidayah kepada kalian. Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Makanya ajma'in nasab karena taukid. Ya, taukid ikut kepada muakkad. Kalau nasab berarti nasab juga. Jelas ya? Selesai pembahasan apa? Kul dan ajma'. Kemudian teman-temannya ajma' kita selesaikan sedikit. Wa idza urida taqwiyatu at-taukidi jia ba'da ajma'a bitawabihi. Dan apabila diinginkan menguatkan yang sudah kuat. Menguatkan yang apa? Menguatkan taukid, menguatkan penguat. Menguatkan yang sudah kuat. Maka caranya bagaimana? Jia ba'da ajma' bitawabihi, didatangkan setelah ajma dengan pengikut-pengikutnya. Apa pengikut ajma? Wahya akta'u wa absau wa abtau. Akta, lihat. Akta, absa, abta. Kalau di matan apa? Di matan susunannya apa? Akta, abta, absa. Absa terakhir ya. Nah, ini susunannya dikritik. Ya. Susunannya di matan itu dikritik. Lihat. Ini susunannya tidak sembarang. Susunan yang benar yang disyarah ini. Abso di tengah. Akta, abso, abta. Kalau di matan kan terbalik. Ya, diakhirkan absonya. Itu salah. Nanti akan diingatkan di sebentar. Kata beliau, kalau ingin dikuatkan yang sudah kuat, setelah ajma didatangkan pengikut-pengikutnya. Ya, contoh, ja'al qaumu kulluhum ajma'una akta'una absa'una abta'una. Berapa penguat itu? 5 penguat. Telah datang kaum seluruh mereka, kulluhum, ajma'un seluruhnya, akta'un betul-betul seluruhnya. Ya, absa'un abta'un. Ya, benar-benar seluruhnya. Iya. Fakulluhum taukidun awwalu lil qaum. Maka kulluhum itu taukid pertama. Kan 5 ya. Kulluhum taukid pertama untuk kaum. Wa ajma'un taukidun tsanin. Ajma'un taukid kedua. Aktaun taukidun tsalitsun. Aktaun taukid yang ketiga. Absaun taukidun rabiun. Taukid yang keempat. Wa abtaun taukidun khamisun. Abtaun taukid kelima. 5 penguat. Ini tentunya sangat-sangat kuat. Wa aktau ma'khudun min takattu'il jildi idza jatama'a. Akta itu, ini beliau terangkan sisi bahasanya. Akta itu kan diterjemah apa tadi? Seluruh
seluruhnya. Nah, beliau terangkan asal maknanya. Akta itu diambil dari kata takattu al-jildi, kulit mengkerut. Idza jatama'a, jika dia berkumpul. Ya dia mengkerut ya. Mengkerut itu berarti berkumpul atau tidak? Terkumpul ya. Biasanya mengkerut ya berkumpul. Itu asal maknanya. Wa basau bis-sadi al-muhmalati ma'khudun min al-basa. Ya, wa huwa al-araku al-mujtami atau al-irq. Absa cara bacanya dengan menggunakan sod muhmala tanpa titik. Kalau pakai titik apa? Sod pakai titik apa? Dot. Dia bacanya pakai sod, tidak pakai titik, muhmala. Paham muhmala? Muhmala tanpa titik. Lawannya apa? Mu'jamah pakai titik. Ya. Ma'khudun dia diambil dari kata al-baso. Apa maknanya baso? Al-baso adalah al-irq al-mujtami. Urat yang terkumpul. Urat yang terkumpul. Jadi bermana seluruhnya juga, kan kumpulan sama dengan sebelumnya. Fayakunu bimana ajma. Maka abso dia semana dengan ajma. Fid dilalati alal jam'iyah. Dalam hal penunjukannya atas jam'iyah, terkumpulan. Wa abta'u ma'khudun minal bat'i. Abta diambil dari kata bat'i bisukuni ta dan disukun tanya. Bat'i wa huwa tulul unuqi, dan dia maknanya tulul unuq, panjang leher. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina tala unuquhum. Dan kaum itu jika mereka berkumpul maka leher mereka panjang. Apa maksudnya? Ini kinayah ya, tentunya ini kinayah. Maksudnya kalau berkumpul, apakah itu berkumpul saling memikul misalnya atau berbaris, maka semakin jauh apanya? Semakin jauh lehernya, maksudnya karena berkumpul. Paham ungkapan ini? Semakin jauh jangkauannya. Karena orangnya banyak, mungkin saling memberitahukan satu yang lainnya. Bisa jangkauan pandangannya panjang karena lehernya dianggap panjang sebab mereka berkumpul. Wa huwa kinayatun anil ijtima'. Kata beliau ini kinayah dari perkumpulan juga. Fayakunu aidan bimana ajma'. Sehingga dia juga bermana ajma'. Sehingga terjemahannya semuanya sama seluruhnya karena bermana berkumpul. Wa sumiyat hadhihi thalathatu bi tawabi ajma' li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'daha. Baik. Timbul pertanyaan, kenapa tiga ini disebut pengikutnya ajma'? Jawabannya kata Syekh, tiga ini dinamakan dengan pengikut ajma' li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'daha, karena tiga ini tidak dikuatkan, maksudnya tidak menguatkan kecuali setelah ajma'. Maksudnya dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa untuk katakan ja'a Zaidun ja'al qaumu abta'un atau absa'un atau aqta'un, tidak bisa. Dia harus datang setelah ajma'. Bisa untuk katakan ja'al qaumu ajma'un absa'un, bisa dua saja. Bisa tiga saja, bisa empat. Paham ya? Bisa juga lima seperti ditambah kulluhum. Jelas ya? Selesai. Kemudian terakhir tanbih. Qaddamal musannifu abta'a alal absa'. Penulis di matan mendahulukan abta'a dibandingkan absa'. Absa' diakhirkan kan? Seperti yang saya ingatkan tadi. Wassawabu al-aqsu, yang benarnya kebalikannya. Absa duluan baru abta. Kama ra'aita fi syarhi, sebagaimana engkau lihat di syarah. Jelas? Baik, selesai pembahasan taukid ma'nawi, taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Setelahnya hukum tentang
taukid. Sebenarnya antum sudah tahu. Taukid, hukum taukid apa? Ikut muakkad, nasab, kemudian apa? Rofa, nasab, jer. Jazm juga tentunya ya. Karena bisa juga taukid fiil. Bisa atau tidak taukid fiil? Bisa kalau taukid lafzi. Kalau taukid ma'nawi dia khusus apa? Khusus isim. Baik, ini nanti saja. Saya dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada pertanyaan? Iya. Ini